بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebetulnya siapa saja yang terkena fidyah, ya, jika tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa ini menjadi penting untuk dijelaskan? Karena seringkali kami dalam majelis taklim yang kami bina ada pertanyaan, Ustadz, saya ini nggak puasa, berapa fidyahnya? Seakan setiap orang yang tidak puasa di Ramadan itu pasti kena fidyah. Padahal fidyah itu hanya terkena atau terbebani kepada 5 orang saja atau 5 jenis orang. Selain daripada itu tidak ada fidyahnya. Pertanyaannya, siapa saja 5 orang tersebut, ya, yang terkena fidyah atau fidyah plus puasa, ya. Yang penting ada fidyahnya. Siapa itu? Yang pertama, Asy-Syaikhul Kabir, orang yang tua renta, sudah nggak sanggup lagi puasanya, ya, nggak sanggup lagi berpuasa. Ini cukup dibayarkan fidyah saja. Setiap harinya kurang lebih 6 on beras, ya, atau makanan pokok di tempat tinggalnya. Itu yang pertama, ini orang tua yang tidak sanggup berpuasa. Tidak ada puasa di luar Ramadan, nggak ada, cukup dengan fidyah tadi. Yang kedua, apa itu? Wal maridul ladzi la yurjaburuh aw shifauhu, yaitu orang yang sakit dan tidak ada harapan sembuh. Dia punya penyakit, naudzubillah, sehingga dia tidak berpuasa, dan penyakit ini menurut dokter ya akan permanen, akan tidak ada harapan sembuh. Maka orang ini tidak dibebani berpuasa di luar Ramadan, cukup dibayarkan fidyah. Contoh, ya, yang pernah kami ketahui, seperti orang yang punya penyakit asma, yang dia, ya, ketergantungan dengan alat bantu napas, ya, kalau bahasa Arabnya bakhahah, ya, atau bakhah. Itu kan membatalkan puasa karena ada percikan yang masuk ke dalam tubuh. Namun jika dia tidak melakukan itu, tidak menggunakan itu, maka dia akan sesak dan bahkan bisa mengancam nyawanya. Ini yang begini nih, tidak dosa dia nggak puasa karena penyakit itu, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian nantinya apakah dia wajib mengqadha'nya jika itu penyakitnya permanen sampai dia seterusnya sampai di luar Ramadan pun harus demikian, maka cukup dibayarkan fidyah. Yang ketiga, ibu hamil dan ibu menyusui yang tidak puasa, ingat ini, yang tidak puasa karena kekhawatirannya kepada si bayi saja. Artinya gimana? Jika ditanya, ibu kenapa tidak puasa? Pak Ustadz, saya mah sehat Ustadz, kuat saya itu mau berpuasa, cuma bayi saya kasihan Ustadz, dia kalau saya puasa itu khawatir sakit dan sebagainya. Artinya dia tidak puasa ini murni karena kepentingan si bayi, bukan karena dirinya, ya, atau karena dirinya dan si bayinya, dua-duanya misalnya, enggak, murni karena si bayi saja. Ini ibu hamil yang demikian atau ibu yang menyusui yang demikian, itu di luar Ramadan wajib mengqadha puasanya sejumlah hari yang ditinggalkan plus fidyah. Plus fidyah. Nah, untuk poin yang ketiga ini akan saya sedikit perluas. Ada kaidah menarik dalam dalam fikih, terutama dalam mazhab Syafi'i, bahwasanya ini kaidah, silakan dicatat, penting sekali. Siapapun yang membatalkan puasanya demi kepentingan, hajat, kedaruratan orang lain, sekali lagi, siapapun yang membatalkan puasanya di Ramadan karena kepentingan orang lain, kedaruratan yang dialami orang lain, maka orang yang semacam ini di luar Ramadan terkena kewajiban puasa
qada, ya, qada puasa plus fidyah. Sampelnya misalkan dokter yang harus melakukan operasi, ya. Dan kita tahu operasi itu bisa ada yang 5 jam, 6 jam, 7 jam. Kalau dia berpuasa mungkin lapar dan gemetaran dan itu dapat membahayakan si pasien, ya. Hasilnya tidak akan maksimal. Akhirnya dia membatalkan puasanya di siang bulan Ramadan, maka dokter ini nanti di luar bulan Ramadan seperti halnya ibu hamil yang tidak puasa karena kepentingan si bayinya, dia dikenakan puasa qadaan, ya, plus membayar fidyah. Itu yang ketiga yang ada fidyahnya. Yang keempat yang terkena fidyah, ya, adalah orang yang punya hutang puasa di bulan Ramadan, anggaplah 4 hari misalnya dia tidak puasa karena safar atau karena sakit. Di luar Ramadan tidak kunjung dibayar sampai datangnya Ramadan yang akan datang. Maka orang yang semacam ini setelah Ramadan yang kedua yang akan datang itu, dia tetap membayar utangnya 4 hari puasa plus dikenakan fidyah sejumlah hari tersebut. Ini juga kena fidyah yang keempat. Dan yang kelima yang terakhir adalah orang yang meninggal dunia, ya, padahal dia punya hutang puasa dan sebetulnya berkesempatan untuk membayar hutang puasanya di luar Ramadan, namun tidak kunjung dibayar, ya, kemudian meninggal dunia. Nah, tatkala dia sudah meninggal dunia, keluarganya tidak ada yang mau berpuasa atas nama dirinya. Maka saat itu diwajibkan fidyah atas nama almarhum almarhumah jika dia memiliki harta peninggalan, atau kerabatnya boleh tidak wajib untuk membayarkan dari harta kerabatnya itu sendiri, ya, membayarkan fidyah atas nama almarhum atau almarhumah. Dan untuk yang poin terakhir ini kami punya video khususnya, silakan dilihat, diperhatikan agar lebih jelas. Itu saja 5 orang yang terkena fidyah. Selain daripada itu tidak ada ketentuan fidyah yang berlaku kepada mereka. Semoga manfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu